Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel ini. Pada pembelajaran ini kita akan membahas mengenai bab 4 mengenai kubus dan balok. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan, menentukan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta melibatkan pangkat 3. Menjelaskan, menemukan, dan membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus, dan balok. Baik adik-adik, kita mulai saja. Namun bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video yang terbaru dari kakak. Baik, kita mulai saja. Kita masuk ke pangkat 3 dan akar pangkat 3. Pangkat 3. Pangkat 3 suatu bilangan merupakan perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Jika P adalah suatu bilangan, maka P pangkat 3 itu sama dengan P kali P kali P. Nah adik-adik, kalau dikatakan P pangkat 3, maka itu adalah perkalian berulang ya. P-nya itu sebanyak 3 kali, kita kalikan P kali P kali P. Nah itu adalah P pangkat 3. Jadi P pangkat 3 itu dibaca P pangkat 3. Jadi adik-adik jangan salah baca ya. Cara membacanya itu P pangkat 3. Bilangan kubik adalah hasil pangkat 3 dari suatu bilangan. Nah adik-adik, contohnya itu 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5. Dan hasilnya itu 125. 7 pangkat 3 sama dengan 7 kali 7 kali 7 sama dengan 343. Jadi 125 dan 343 merupakan bilangan kubik ya. Jadi 125, 345 itu kita dapatkan dari 5 pangkat 3 dan 7 pangkat 3. Sehingga dikatakan bilangan kubik. Kita masuk akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari suatu bilangan adalah bilangan lain ya. Jika dipangkatkan 3 dapat menghasilkan bilangan tersebut ya. Tadi kita masuk pangkat 3, sekarang kita masuk akar pangkat 3. Jadi ini adalah kebalikannya ya. Akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Contohnya itu A pangkat 3 sama dengan B. Jadi kebalikannya itu adalah akar 3 dari B sama dengan A. Jadi dibaca itu ya. Lambang seperti ini dibaca akar pangkat 3 dari B. Contohnya itu akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Karena 5 pangkat 3 itu adalah 125. Jadi ini adik-adik yang perlu diingat di sini. Akar pangkat 3 merupakan kebalikan pangkat 3 ya. Jadi cara membacanya itu lambang seperti ini dibaca akar pangkat 3 dari B. Paham ya adik-adik sampai sini? Cara untuk menentukan hasil akar pangkat 3 yaitu kita boleh menggunakan dengan faktorisasi prima atau menggunakan tabel. Nah kita masuk ke contohnya. Tentukan akar pangkat 3 dari 3375. Nah kita masuk ke materi kelas 4 ya. Faktorisasi prima. Kita boleh menggunakan dengan cara faktorisasi prima. Nah ini kita selesaikan saja dengan membagikan bilangan prima ya. Bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. 3375 jika kita bagi 2 ini akan menghasilkan desimal, maka kita ganti saja, kita teruskan, kita bagi 3. Nah, jika kita bagi 3, 3375 ini kita bagi 3, itu akan menghasilkan 1125. Kita bagi 3 lagi, 375, kita bagi 3 lagi ya. Hasilnya 125. Nah, 125 ini jika kita bagi 3 ini akan desimal sehingga kita ganti lagi bilangan primanya menjadi 5 ya. Tadi 2 tidak bisa, 3 sudah mentok, tidak bisa lagi, kita ganti menjadi 5. 125 dibagi 5 itu 25. Kemudian 25 itu kita bagi 5 lagi, hasilnya 5. Nah, jika di kanan ini sudah ditemukan bilangan prima, maka kita berhenti. Jadi faktorisasi prima dari 3375 yaitu adalah 3 kali 3 kali 3 kali 5 kali 5 kali 5. Atau yang dapat kita buat menjadi 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Nah seperti ini adik-adik. Jadi akar 3 dari 3375 itu adalah akar 3 dari 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Nah akarnya ini boleh kita coret sehingga yang tersisa itu adalah 3 kali 5. Sehingga akar 3 dari 3375 ada 15.
Nah, begitulah adik-adik dengan cara faktorisasi prima ya, jika kita menentukan akar pangkat 3 dari 3375. Nah, kita menggunakan pohon faktor ya. Nah, sekarang kita menggunakan tabel. Nah, menggunakan tabel ini adalah cara yang paling cepat ya. Kita harus mengingat jika bilangan itu berada di antara 1000 sampai 7999, angka puluhan hasil akar pangkat 3 itu adalah 1. Kemudian tabel angka satuan hasil akar pangkat 3 itu, kalau dianya angka satuan bilangan dalam akar itu 1, 4, 5, 6, 9 itu tetap. Kemudian kalau dia 2 itu akan berubah menjadi 8. Kalau dia 3 itu akan berubah menjadi 7. Dan 7 berubah menjadi 3, dan 8 itu adalah 2. Dan inilah pasang-pasangannya. Jadi diingat adik-adik, jika dia 1000 sampai 7999 itu masih angka 1. Kemudian jika dia 8000 sampai 26999 itu masih angka 2 ya, angka puluhan hasil akar pangkat 3. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Akar 3 dari 4096. Nah, kita lihat adik-adik, 4000 ini berada di 1000 sampai 7999. Nah, dia masih berada di antara 1000 sampai 799. Jadi kita ambil dianya adalah 1 ya. Angka puluhannya itu 1. Ya, ini. Kalau dia berada di sini, kita ambil angka puluhannya itu 1. Kemudian angka terakhir ini angka 6. Nah, adik-adik, jika angka 6 di belakangnya itu sesuai dengan tabel, itu akan tetap. Maka kita tulis saja dianya 6 di belakangnya. Jadi akar 3 dari 4096 itu adalah 16. Nah, begitulah adik-adik untuk menentukan akar 3 dari suatu bilangan. Jadi yang perlu di sini adik-adik harus mengingat tabel ini. Jika dia 1, 456 angka di belakangnya, dia akan tetap. Jika dia di belakangnya angka 2, itu akan menghasilkan angka 8. Jika dia angka 3, itu akan menghasilkan angka 7. Dan sebaliknya, jika angka 7 itu akan menghasilkan angka 3, dan 8 itu menghasilkan angka 2. Ya, nanti adik-adik jika menghadapi soal mencari akar pangkat 3, adik-adik boleh menggunakan tabel ya, supaya lebih cepat daripada menggunakan faktorisasi.